Selamat sore Pak Endang Suparman, saya Raden Mas Emanuel Kristian dari kelas 3 PDK 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Pendahuluan. Pada era globalisasi sekarang, persaingan dalam industri semakin ketat. Salah satu hal yang membuat perusahaan bidang industri bertahan adalah penyediaan produk yang tepat bagi konsumen di waktu yang tepat dengan biaya ekonomis. Supply chain management adalah serangkaian yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa pada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Jadi pada dasarnya, supply chain management ini merupakan cabang manajemen yang melibatkan pemasok, pabrik atau manufaktur, penyedia logistik, dan tentunya pelanggan. Landasan teori. Landasan teori yang pertama, pengertian supply chain management. Yang kedua, komponen supply chain management. Yang ketiga, proses supply chain management. Dan yang terakhir, tujuan tahapan supply chain management. Komponen supply chain management. Yang pertama ada upstream supply chain, yaitu manajemen mengurus hubungan antara perusahaan dengan vendor atau juga pihak lain dalam hal transfer barang. Jadi, barang-barang yang diproduksi perusahaan tidak langsung sampai ke tangan konsumen, tetapi juga disalurkan ke perusahaan penyalur lainnya. Misalnya, sebuah perusahaan yang memproduksi benang, produk benang tersebut tidak serta-merta sampai ke tangan konsumen langsung. Namun juga pihak manufaktur akan mengirimkan produknya ke supplier. Yang kedua, downstream supply chain. Manajemen yang mengurusi transfer barang dari perusahaan langsung ke konsumen. Jadi apabila upstream supply chain itu harus lewat supplier, kalau downstream itu langsung dapat atau bisa dibeli oleh konsumen. Contohnya itu bisa kita lihat pada produksi mebel. Jadi mereka membuat produk langsung sesuai dengan keinginan konsumen. Komponen yang ketiga itu internal supply chain. Internal supply chain ini berhubungan dengan aktivitas pemasukan barang. Dalam hal tersebut, yang kerap diperhatikan adalah manajemen produksi, fabrikasi, serta juga kontrol ketersediaan barang baku. Strategi supply chain management. Strategi yang pertama bernegosiasi dengan banyak pemasok. Manajemen dapat mencari banyak pemasok dan memilih di antara mereka yang memiliki penawaran paling menarik bagi perusahaan. Umumnya perusahaan menjatuhkan pilihan bagi pemasok yang memberikan penawaran rendah. Akan tetapi sebaiknya jangan hanya memilih satu pemasok. Pilihlah beberapa pemasok agar jika suatu hari terjadi masalah pada salah satu pemasok tersebut, rantai pasokan perusahaan tidak terputus dan tetap dapat melanjutkan kegiatan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan hubungan kemitraan. Para pemasok yang telah menjalin hubungan dengan perusahaan mungkin dapat lebih memahami tujuan dari perusahaan dan lebih berkomitmen untuk berpartisipasi dalam sistem just in time, di mana perusahaan tidak lagi mempunyai gudang untuk persediaan mereka karena pemasok akan mengirim persediaan tepat saat perusahaan membutuhkannya. Hal ini tidak mudah karena itu perusahaan biasanya hanya mau menerapkan sistem tersebut pada para pemasok yang telah mereka percayai.
Strategi yang ketiga itu integrasi vertikal. Perusahaan berusaha mengembangkan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya diperoleh dari pemasok. Ada dua integrasi, yaitu integrasi maju dan integrasi mundur. Integrasi maju menyarankan produsen komponen untuk membuat produk jadi. Integrasi mundur menyarankan perusahaan untuk membeli pemasoknya, sehingga mereka dapat membuat barang sesuai keinginan mereka. Yang keempat itu ada jaringan Keiretsu, yaitu kombinasi dari sedikit pemasok dengan integrasi vertikal. Dengan strategi ini, pemasok akan menjadi bagian dari perusahaan yang pasti akan terjadi hubungan kerjasama jangka panjang antar keduanya. Yang terakhir ada virtual company, yaitu mengandalkan berbagai jenis hubungan pemasok untuk menyediakan jasa atas permintaan yang diinginkan. Virtual company ini memiliki batasan organisasi yang berubah dan bergerak yang membuat mereka mampu untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah-ubah. Selanjutnya ada proses tahapan supply chain management. Yang pertama itu customer. Pada tahap ini, customer mengajukan pesanan suatu produk yang ditawarkan oleh produsen. Saat melakukan pemesanan, customer akan memberikan informasi terkait pemesanan produk. Informasi tersebut diantaranya yaitu jumlah produksi yang dipesan dan tanggal pengantaran produk yang dipesan. Yang kedua ada planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi yang diminta. Selain perencanaan produksi, tim perencanaan juga bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Selanjutnya ada purchasing. Dilakukan oleh departemen pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan departemen perencanaan. Pada tahap ini, Departemen Pembelian akan menghubungkan pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan bahan pendukung. Departemen tersebut juga menentukan tanggal penerimaan bahan dan jumlah bahan baku yang dibeli. Selanjutnya ada inventory, yaitu jika pesanan bahan baku sudah datang, bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Kemudian ada produksi. Setelah bahan baku diperiksa dan disimpan, bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer. Setelah selesai diproduksi, bahan baku yang telah menjadi bahan jadi akan kembali disimpan di gudang. Nantinya produk tersebut akan dikirim kepada customer. Yang terakhir ada pengiriman. Produk yang disimpan di gudang akan dikirim kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Pada hal ini, kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke tangan customer dengan sempurna. Selanjutnya, permasalahan dalam supply chain management. Yang pertama itu strategi distribusi, yaitu beberapa strategi distribusi yang bermasalah dalam supply chain ini adalah sentralisasi maupun strategi desentralisasi. Selain itu juga strategi menarik maupun mendorong dan strategi logistik orang ketiga. Yang kedua ada distribusi konfigurasi jaringan. Distribusi ini melibatkan lokasi beberapa supplier, fasilitas dalam berproduksi, tempat distribusi, maupun gedung dan para pelanggan produk bersangkutan. Yang ketiga ada permasalahan informasi. Informasi yang diperlukan tiap rantai kadang juga mengalami masalah. Sistem yang terintegrasi dan proses penyampaian informasi melalui rantai supply yang berharga kadang tidak sampai ke tangan rantai supply lainnya. Lalu yang terakhir ada aliran dana. Aliran dana mengalami masalah pada cara pembayaran dan keterlambatan pertukaran dana dari masing-masing rantai yang ada pada organisasi tersebut.
Aktivitas supply chain management. Yang pertama itu strategis. Strategis ini terbagi menjadi dua, yaitu rekanan strategis dan mengoptimalkan jaringan. Rekanan strategis ini melibatkan beberapa distributor, pemasok bahan baku maupun pelanggan menggunakan jalur komunikasi maupun informasi yang penting untuk meningkatkan operasional. Mengoptimalkan jaringan itu dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah rantai dan peningkatan lokasi maupun dengan peningkatan fasilitas pada rantai supply chain dan konsumen. Lalu aktivitas selanjutnya itu ada taksis, terbagi menjadi 5. Yang pertama itu keputusan dan perjanjian kontrak untuk pengadaan bahan baku. Yang kedua, keputusan terhadap proses produksi. Yang ketiga, keputusan yang berhubungan dengan inventaris organisasi baik dalam bentuk jumlah, tempat maupun jadwal yang telah ditetapkan. Yang keempat ada transportasi. Transportasi ini digunakan untuk menentukan rute masing-masing rantai supply chain agar bisa memaksimalkan penjualan produk. Yang kelima itu ada gaji. Dalam supply chain management ini akan ditentukan gaji yang didapatkan masing-masing rantai dalam organisasi tersebut berdasarkan target yang telah didapatkan. Jadi pencapaian target sangat menentukan gaji yang didapatkan masing-masing rantai. Lalu ada operasional. Operasional ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perencanaan permintaan konsumen, yaitu perencanaan permintaan maupun prediksi permintaan yang dibutuhkan oleh konsumen akan dibagi menjadi beberapa prediksi dari para pemasok. Yang kedua ada perencanaan pengadaan barang. Perencanaan ini akan melibatkan beberapa pemasok untuk proses perencanaan pengadaan barang yang dibutuhkan konsumen. Yang ketiga ada perencanaan produksi. Setelah beberapa hal di atas, barulah dalam aktivitas supply chain management ini akan merencanakan produksi sesuai dengan kebutuhan dan permintaan konsumen di pasaran. Tujuan supply chain management. Tujuan yang pertama menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. Kerjasama merupakan kunci utama keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa adanya kerjasama yang baik, maka perusahaan tersebut akan menjadi kacau. Dengan diterapkannya manajemen rantai pasok, diharapkan koordinasi dan kerjasama pada setiap jaringan perusahaan akan menjadi lebih baik, sehingga kerja atau produksi semakin efektif dan efisien. Yang kedua, menjaga kepuasan customer atau pelanggan. Sebuah perusahaan tidak akan mampu berjalan tanpa adanya pelanggan. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan harus dijaga atau bahkan ditingkatkan. Manajemen rantai pasok yang benar membantu perusahaan menjaga kepuasan pelanggan. Karena produk bisa ke tangan pelanggan dengan tepat waktu dan kualitas yang memuaskan. Selanjutnya, mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan. Dengan menerapkan supply chain management, diharapkan perusahaan bisa menggunakan dana yang tersedia dengan lebih efisien, tanpa terjadi pemborosan karena pembelian barang yang tidak perlu. Melalui penerapan manajemen rantai pasok juga diharapkan proses transportasi dan distribusi menjadi lebih efektif dan efisien. Memenangkan persaingan pasar. Penerapan supply chain management juga bertujuan agar perusahaan dapat memenangkan atau mempertahankan persaingan pasar. Hal ini bisa dilakukan jika rantai pasokan menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan bervariasi. Kesimpulan yang pertama, supply chain management merupakan aktivitas kerjasama antar perusahaan dalam pengadaan bahan baku dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Yang kedua, dengan adanya konsep supply chain management, para pelaku bisnis lebih mudah
menciptakan produk-produk yang ekonomis, berkualitas, dan cepat. Selanjutnya, proses pengolahan produk dari perencanaan, produksi, sampai distribusi menjadi terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Yang terakhir, penerapan konsep supply chain management untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai dalam mengerjakan materi ini. Demikian materi presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.